Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmajin Rois dari kelas 4 IPA Fasilkom ingin menjelaskan soal materi 5 tata bahasa otomata tentang penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Di tata bahasa bebas konteks ini ada 3 cara penyederhanaan. Yang pertama itu produksi useless, yang kedua produksi unit, dan yang ketiga produksi empty. Nah, kali ini saya akan menjelaskan 7 soal tentang penyederhanaan tersebut ya, yang terdiri dari 2 soal produksi useless, 2 soal produksi unit, 2 soal produksi empty, dan 1 soal kompleks. Soal kompleks di sini adalah gabungan dari ketiga produksi tersebut. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Ya, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu tentang produksi useless. Produksi useless itu adalah produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Lalu juga tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan. Jadi kita harus menghilangkan produksi yang seperti itu. Nah, dari soal ini bisa dilihat sendiri, kita langsung saja menjabarkan seluruh prosesnya. Jadi yang pertama, S menghasilkan A kecil B besar, lalu S menghasilkan C besar, B menghasilkan E kecil, B menghasilkan A besar B kecil, C menghasilkan B kecil C besar B kecil, lalu C menghasilkan A kecil D kecil F besar, C menghasilkan A kecil B kecil, lalu F menghasilkan C kecil F besar B besar. Langsung aja kita analisa dari setiap prosesnya. Yang pertama, S besar menghasilkan A kecil B kecil. Nah, B besar. B besar di sini kita lihat memiliki penurunan E kecil. Berarti proses ini termasuk benar. Lalu S menghasilkan C besar. Kita lihat C besar. Nah, ini dia menghasilkan penurunan terminal. Berarti ini juga benar. B besar menghasilkan E kecil, benar. B besar menurunkan A besar dan B kecil. Nah, A besar di sini dia tidak mempunyai penurunan, berarti ini salah. Lalu yang kelima, C besar menghasilkan B kecil, C besar B kecil. Kita lihat di sini C dia menghasilkan terminal, berarti ini juga benar. Lalu ini C menghasilkan A kecil D kecil F besar. Nah, di sini F besarnya menghasilkan turunan, tapi tidak mempunyai turunan ke simbol terminal. Jadi ini juga salah karena F di sini tidak mempunyai penurunan terminal. Lalu ini benar dan yang ini salah karena yang tadi F besar di sini tidak mempunyai penurunan ke terminal. Lalu langsung aja hasilnya. Hasil proses ini adalah yang kita centang, yaitu S menghasilkan A kecil B besar atau C besar, lalu B menghasilkan E kecil, lalu C menghasilkan B kecil C besar B kecil atau A kecil B kecil. Ya, seperti itu untuk soal useless yang pertama. Kita lanjut ke soal useless yang latihan kedua. Ya, selanjutnya adalah soal useless yang nomor 2. Bisa dilihat soalnya, langsung saja kita ke prosesnya. Pertama, S menghasilkan
A besar A kecil, S menghasilkan B besar, A menghasilkan A kecil B kecil, lalu A menghasilkan D besar, lalu B menghasilkan B kecil, B menghasilkan E besar, C menghasilkan B kecil B kecil, lalu E menghasilkan A kecil E besar A kecil. Langsung saja kita analisa prosesnya. Yang pertama, S menghasilkan A besar A kecil. Kita lihat A besar apakah dia mempunyai variabel terminal, dan ternyata ada, berarti ini benar. Lalu S menghasilkan B besar, kita lihat B besar juga menghasilkan variabel terminal, juga benar. Ini benar, terminal. Ini D besar, kita lihat D tidak mempunyai penurunan, berarti salah karena D tidak mempunyai penurunan. Lalu ini benar, lalu ini D menghasilkan E besar. Nah, E besar di sini mempunyai penurunan, tapi di sini penurunannya bukan merupakan simbol terminal. Berarti ini juga salah dan ini salah karena konsekuensi soal nomor 8, proses nomor 8. Dan yang ini juga, ini variabel terminal, tapi sifatnya berulang, jadi redundant. Jadi ini juga salah. Kita langsung hasilnya, yaitu S menghasilkan A besar A kecil atau B besar, lalu A menghasilkan A kecil B kecil, lalu B menghasilkan B kecil. Udah. Ini adalah soal useless yang nomor 2. Kita lanjut ke soal berikutnya tentang produksi unit. Ya, selanjutnya ada produksi unit. Produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Langsung saja kita ke prosesnya. Yang pertama, kita jabarkan dulu. S menghasilkan A besar A kecil, S menghasilkan B besar, B menghasilkan A besar, B menghasilkan B kecil B kecil, A menghasilkan A kecil, lalu A menghasilkan B kecil C kecil, A menghasilkan B besar. Langsung saja kita analisa setiap prosesnya. Yang pertama di sini S menghasilkan A besar A kecil, ini benar. Lalu S menghasilkan B besar. Nah, di sini B besar ini kita harus ganti sesuai dengan variabel terminal yang tersedia. Berarti sini kita ganti S menjadi di sini kan B menghasilkan A dan A menghasilkan A kecil. Berarti di sini S ganti A, atau S menghasilkan B, di sini B besar menghasilkan B kecil atau B kecil, lalu atau B kecil C kecil. Lalu di sini B menghasilkan A besar. Nah, A besarnya ini juga harus diganti menjadi A kecil atau B kecil C kecil. Lalu ini benar,
ini benar, ini benar. Nah yang ini diganti B besarnya menjadi B kecil, B kecil, seperti itu. Langsung saja kita tulis hasilnya. S menghasilkan A besar, A kecil, atau A atau B kecil, B kecil, atau B kecil, C kecil. Lalu B menghasilkan A kecil, ini B salah, B menghasilkan A kecil, atau B kecil, C kecil, atau B kecil, B kecil. Lalu A menghasilkan A kecil, atau B kecil, C kecil, atau B kecil, B kecil, seperti ini. Ini adalah soal produksi unit yang pertama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, selanjutnya adalah soal produksi unit yang kedua. Kita langsung saja menguraikan prosesnya terlebih dahulu. S menghasilkan A besar, S menghasilkan A besar, A kecil, lalu A menghasilkan B besar, B menghasilkan C besar, B menghasilkan B kecil, C menghasilkan D besar, C menghasilkan A kecil, B kecil, D menghasilkan B kecil. Langsung saja kita analisa prosesnya. Di sini S menghasilkan A besar. Kita lihat A besar di sini kita harus ganti. A diganti menjadi turunan dari A itu adalah B besar, dan turunan dari B besar itu adalah B kecil. Jadi kita ganti menjadi ini S, salah Pak, ini S menghasilkan B kecil. Lalu selanjutnya ini S menghasilkan A besar, A kecil, ini benar. Lalu A menghasilkan B. Nah, di sini B-nya kita harus ganti menjadi turunan dari B, yaitu B kecil, dan turunan dari B di sini juga ada C besar, dan C besar itu menghasilkan A kecil, B kecil. Berarti atau A kecil, B kecil. Ini juga C juga. B menghasilkan C. Nah, C-nya di sini diganti menjadi turunan C, yaitu A kecil, B kecil, dan B di sini juga C di sini juga menurunkan D, dan D menghasilkan B kecil. Berarti D menghasilkan A kecil, B kecil, atau B kecil. Lalu di sini ini juga benar. Nah, di sini D-nya kita ganti menjadi turunan dari D, yaitu B kecil. Udah. Lalu hasilnya yaitu S menghasilkan B kecil atau A besar, A kecil. Lalu A menghasilkan B kecil atau A kecil, B kecil. Lalu B menghasilkan A kecil, B kecil, atau B. Lalu C menghasilkan B kecil atau A kecil, B kecil. Lalu D menghasilkan B kecil. Nah, ini adalah hasil produksi unit soal latihan kedua.
Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tentang produksi empty. Ya, selanjutnya adalah produksi empty. Produksi empty adalah penghilangan produksi epsilon dilakukan dengan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi epsilon atau biasa disebut nullable. Nah, di sini proses penjabarannya sudah saya tulis. Langsung kita analisa saja. Sebentar. Nah, di sini proses yang pertama di situ S menghasilkan A besar B besar. Nah, ini harus kita ganti. S menghasilkan A besar B besar atau A besar atau B besar. Lalu ini juga kita harus ganti. A menghasilkan A kecil B kecil B besar atau A kecil B kecil. Lalu proses yang ketiga yaitu kita harus ganti C nya. A menghasilkan A kecil A kecil. Lalu ini A menghasilkan epsilon, ini sifatnya nullable, jadi kita hilangkan aja, kita hapus. Lalu di sini kita ganti B menghasilkan B kecil A besar atau B kecil. Lalu di sini kita ganti juga B menghasilkan B besar atau B besar saja. Lalu ini sifatnya nullable, jadi kita hapus. Ini juga epsilon sifatnya nullable, jadi kita hapus. Langsung saja hasilnya. Hasilnya yaitu S menghasilkan A besar B besar atau A besar atau B besar. Lalu A menghasilkan A kecil B kecil B besar atau A kecil B kecil atau A kecil A kecil. Lalu B menghasilkan B kecil A besar atau B kecil atau B besar atau B besar. Ya, ini soal produksi empty yang pertama. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, selanjutnya ada soal produksi empty yang soal latihan kedua. Di sini proses penjabarannya sudah saya tulis. Langsung saja kita analisa. Yaitu yang pertama, langsung saja kita ganti ininya. Jadi S menghasilkan A kecil B besar C besar B besar atau A kecil B besar C besar atau A kecil B besar D besar atau A kecil C besar D besar atau A kecil A kecil. Lalu yang ini benar, yang ini juga benar. Nah, yang ini S menghasilkan epsilon, ini sifatnya nullable, jadi kita hapus. Lalu ini kita ganti juga menjadi A menghasilkan C besar A kecil atau B besar A kecil. Lalu yang keenam, ini benar, ini juga benar. Ini A besarnya kita harus ganti menjadi B menghasilkan A
kecil A besar F kecil atau F kecil saja. Lalu ini no label kita hapus, ini kita ganti jadi C menghasilkan B kecil C kecil. Lalu ini benar dan ini no label kita hapus. Lalu hasilnya adalah S menghasilkan A kecil B besar C besar D besar, atau A kecil B besar C besar, atau A kecil B besar D besar, atau A kecil C besar D besar, atau A kecil atau ada lagi B besar atau A besar. Lalu A menghasilkan C besar A kecil, atau D besar A kecil, atau E kecil F kecil. Udah. Lalu B menghasilkan D kecil, lalu A besar F kecil atau F kecil. Udah. Lalu C menghasilkan B kecil C kecil atau E kecil A kecil. Ini adalah jawaban produksi empati soal latihan kedua. Kita lanjut ke soal selanjutnya tentang produksi kompleks. Ya, selanjutnya ini adalah soal produksi kompleks. Ini adalah soal yang terakhir. Sedikit penjelasan tentang tata bahasa tentang produksi kompleks ini. Urutannya dari penghilangan produksi empati, lalu kita penghilangan produksi unit, baru penghilangan produksi useless. Langsung saja kita analisis setiap prosesnya. Yang sini yang harus kita pertama kali hilangkan adalah tentang produksi empati, yaitu yang menghasilkan epsilon. Contohnya yang ini, produksi nomor 4, proses nomor 8. Udah. Selanjutnya kita langsung saja menyederhanakan prosesnya, yaitu yang pertama ini masih gimana ya? Dari sini dulu deh, dari belakang deh. Ini D menghasilkan D kecil. Nah, D kecil di sini sebenarnya udah ada. Jadi ini sifatnya redundan. Jadi salah. Lalu yang proses nomor 5 ini C menghasilkan D besar. Sementara D besarnya menghasilkan sebuah keturunan yang redundan. Jadi ini juga salah. Konsekuensi proses nomor 7. Lalu yang proses nomor 3, A besar menghasilkan D kecil C besar. Ini juga C besarnya mempunyai keturunan tapi tidak mempunyai keturunan terminal. Jadi ini juga salah. Lalu ini D menghasilkan A besar C besar. A besarnya punya keturunan tapi tidak memiliki keturunan terminal. Begitu juga C. Jadi ini juga salah. Lalu ini terdapat huruf B besar, A besar, dan C besar. Dan kita ketahui bahwa proses di bawahnya tentang B besar, A besar, dan C besar ini tidak mempunyai keturunan. Jadi ini juga salah karena konsekuensi proses di bawahnya. Jadi kalau menurut saya hasil dari soal ini yaitu S menghasilkan epsilon. Saya juga konektif. Dan ini adalah jawaban produksi kompleks. Ini adalah soal terakhir. Jadi udah.
Em, Sekian pemaparan materi tentang tata bahasa bebas konteks dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan, kesalahan perkataan, atau bahkan kesalahan jawaban, karena pada dasarnya di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.